Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumanis, dan semua jiwa di api penyucian. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Juga mengucap syukur atas peresmian koasi paroki Kristus Raja Ngerambe menjadi paroki Kristus Raja Ngerambe hari ini oleh Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Semoga proses peresmian berjalan dengan lancar dan senantiasa membawa umat untuk semakin menghayati dan bertumbuh imannya dalam Kristus. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, di mana kita sudah berada di ujung tahun liturgi kita, dan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru dengan ditandai masa Advent, Minggu Advent yang pertama. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari kembali jati diri kita sebagai muridnya, menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita karena kita seringkali lupa akan jati diri kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh-Mu dalam kemuliaan Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membaharui segala sesuatu dalam diri Putra-Mu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba dan pada kebesaran-Mu dan tak tanpa henti memuji-muji Engkau dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel.
Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia dan lagi kaya, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi Dia. Iya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita itu sejak kecil selalu ada yang membimbing, selalu ada yang memimpin. Ketika masih kecil ada orang tua kita yang selalu membimbing dan memimpin. Nanti ketika beranjak dewasa masuk sekolah, ada juga yang memimpin, ketua kelas, dipilih ketua kelas. Kalau di masyarakat, di perumahan kita, di rumah lingkungan kita, dipilih seorang yang akan memimpin kita, yaitu ketua RT atau ketua RW. Lebih tinggi lagi, ada wali kota, ada bupati, ada gubernur. Lebih tinggi lagi ada presiden, ada yang menggunakan sultan, ada yang menggunakan raja, perdana menteri, kaisar, dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita dalam hidup kita punya pemimpin, dan pemimpin itu akan kita ikuti. Kalau dulu senantiasa kita mendengar sabdo pandito ratu, sabdanya raja. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, sebagai seorang beriman, siapa raja kita? Siapa raja yang meraja dalam hidupku sebagai seorang beriman? Dan kita tahu jawabannya adalah Kristus, Raja semesta alam, yang hari ini
kita rayakan hari raya. Kristus Raja semesta alam, Dia yang meraja dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Benarkah Kristus meraja atas hidupku? Dan benarkah aku mengakui Tuhan sebagai Rajaku? Maka pertanyaan Tuhan kepada Pilatus hari ini juga ditanyakan kepada kita. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Dan jawabannya hanya kita sendiri yang tahu. Kalau kita dipimpin oleh Kristus Raja semesta alam, maka dalam hidup kita akan mendengarkan Dia. Kita akan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Tapi menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, benarkah Kristus yang memimpin kita? Atau justru sebaliknya, kitalah yang memimpin Kristus? Tanpa sadar sejatinya kitalah yang memimpin Tuhan. Dengan segala keinginan kita, dengan segala kehendak kita, dengan segala ego kita. Maka mari kita hari ini membuka hati kita, membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk diarahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau mendengarkan Tuhan, maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan, siapa yang berasal dari kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Kalau kita belum mampu mendengarkan suaranya, artinya kita belum berasal dari kebenaran. Maka pada kesempatan hari ini kita diajak oleh Bapak Uskup untuk mendengarkan suara Tuhan dalam surat Gembala yang disampaikan Bapak Uskup kepada kita, yang mengajak kita juga untuk mendengarkan suara Tuhan melalui Bapak Suci Paus Fransiskus. Saya akan membacakan surat Gembala Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Surat Gembala Arah Dasar 2022. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian, umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih. Kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi keselamatan dan kesehatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka marilah kita berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui selama masa pandemi ini, kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan menggereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring, dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadi kurang mantap. Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lainnya, misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor, tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru menyambut komuni setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus menaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan.
Memang situasinya darurat dan tidak normal, tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekeringan rohani dalam menjalankan hidup sebagai umat beriman di masa pandemi ini. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Keuskupan Surabaya, marilah di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa, Anda sudah merasa merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat di YouTube itu merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya Anda masih ada kekhawatiran, cemas, dan takut, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan merupakan siaran tunda. Demikian juga marilah membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu atas nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. 5 hal ini di dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberi kesaksian iman. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus dalam buku 3 seri Mupas 2019. Direncanakan untuk 4 tahun dari 2021 sampai 2024. Prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam bangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral dan agenda. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian, umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut,
program pastoral bisa direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksananya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo dan saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tahun 2021 ini kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja. Setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dari Konsili Vatikan II, tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16 ini sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sidang umum biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan cara ini, Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Penemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita. Justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat gembala ardas ini, bersatu dengan Kristus dalam pelayanan bersama. Apalagi proses sinode gereja universal ini hampir mirip musyawarah pastoral tahun 2009 dan tahun 2019 seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara dari bawah dan akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Marilah kita dukung bersama, semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria, Bapak Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan ardas di tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya, selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal tahun 2021. Salam sehat selalu. Surabaya, 8 November 2021. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya.